Indonesia merupakan negara yang sangat rentan akan terjadinya perpecahan dan konflik. Hal ini disebabkan Indonesia adalah negara dengan keberagaman suku, etnik, budaya, agama, serta karakteristik dan keunikan di setiap wilayahnya. Dengan letak geologisnya, Indonesia kaya akan sumber daya alam berupa tambang dan mineral. Salah satu konflik yang sering terjadi di Indonesia adalah konflik agraria. Konflik agraria terjadi karena berbagai faktor, di antaranya adalah penguasaan atas tanah serta perebutan sumber daya alam. Konflik agraria timbul sebagai akibat dari adanya ketidakserasian atau kesenjangan terkait sumber-sumber agraria yang tidak lain adalah sumber daya alam. Masih segar di ingatan kita tentang betapa panasnya konflik agraria di Pulau Rempang, Batam baru-baru ini. Rencana investasi jumbo dari investor asing mendapat resistensi yang cukup masif oleh warga setempat, terutama warga yang merasa telah tinggal di Pulau Rempang secara turun-temurun. Resistensi lahir di saat eksekusi relokasi atau penggusuran akan dilangsungkan oleh pihak pemerintah yang diwakili oleh BP Batam dan pemerintah kota Batam. Walhasil, konflik terbuka antara aparat keamanan dengan masyarakat setempat tak terhindarkan. Kemudian, aksi balasan berlanjut dengan aksi unjuk rasa yang cukup frontal di kantor BP Batam dan wali kota Batam. Namun, belum tuntas urusan Pulau Rempang, kini muncul gejolak baru. Kali ini kericuhan terjadi akibat demonstrasi yang digelar oleh ratusan penambang di kantor Bupati Pohuwato, Provinsi Gorontalo pada Kamis 21 September 2023. Dalam aksi amuk massa tersebut, massa membakar kantor Bupati Pohuwato dan merusak fasilitas di perusahaan tambang emas milik Pani Gold Project. Fasilitas pemerintah yang dirusak massa diantaranya kantor Bupati, kantor DPRD Pohuwato, dan rumah dinas Bupati. Demonstran yang tergabung dalam Forum Persatuan Ahli Waris IUP Izin Usaha Pertambangan OP Operasi Produksi 316 dan ahli waris penambang Pohuwato di kawasan perusahaan Pani Gold Project menuntut agar Pani Gold Project mengembalikan lokasi warisan leluhur masyarakat penambang Pohuwato dan mendesak agar Pani Gold Project menghentikan aktivitas penambangan dan menyelesaikan ganti rugi lahan yang menjadi hak penambang. Selain masalah pengembalian lahan dan ganti rugi lahan, soal masalah pengerusakan lingkungan dan masalah perizinan perusahaan tambang di Pohuwato juga ikut diangkat oleh beberapa pihak, terutama dari beberapa LSM di Sulawesi. Kasus di Pulau Rempang dan Pohuwato nyatanya hanya segelintir kasus yang menggambarkan kerumitan urusan konflik agraria di Indonesia akibat berbagai persoalan. Baik karena buruknya tata regulasi dari pemerintah, keberpihakan pemerintah yang terlalu berlebihan kepada investasi atau pengusaha, sampai pada masalah buruknya model dan gaya komunikasi pemerintah dengan masyarakat di lokasi investasi dilangsungkan. Jadi, baik dalam kasus konflik agraria pada umumnya maupun pada kasus Pulau Rempang dan Pohuwato, sangat jelas bahwa pertama, ada masalah kebijakan yang tidak sensitif dengan keberadaan dan keberlangsungan masyarakat setempat. Kedua, ada masalah koordinasi antar lembaga pemerintah. Ketiga, buruknya komunikasi antar pemerintah dan masyarakat setempat, antara pemerintah dan pengusaha, dan antara pengusaha dengan masyarakat setempat. Keempat, masalah yang dampaknya menjadi sebab awal dari semua simpang siur kebijakan pemerintah di atas adalah adanya keberpihakan yang berlebihan dari pihak pemerintah kepada pengusaha dan investor. Solusi dari masalah ini yaitu, sebaiknya dalam kasus Pulau Rempang dan Pohuwato, semua elemen masyarakat harus dilibatkan secara intensif dan kualitatif. Di Pulau Rempang, masyarakat penghuni desa kuno harus ikut menjadi pelaku dan menjadi bagian penting dalam pembangunan Eco City Rempang. Sementara untuk kasus Pohuwato, pemerintah sebaiknya memperjelas legitimasi
status wilayah pertambangan rakyat (WPR) yang diakui setara dengan status izin yang dimiliki oleh perusahaan. Apalagi bagi rakyat penambang yang sudah lebih dulu menambang di lokasi tersebut dibanding perusahaan. Selain itu, program-program corporate social responsibility harus ditingkatkan dengan ide dan pendekatan yang lebih kreatif, agar lebih mewakili semua kebutuhan masyarakat setempat, dikaitkan dengan imbas negatif yang mereka terima dari kehadiran investasi baru di sana. Tidak saja soal transisi profesi untuk yang kehilangan pekerjaan, tapi juga program lainnya, mulai dari pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi komunitas. Pendeknya, paradigma kebijakan dan gaya pemerintah dalam melihat investasi harus diubah. Rakyat adalah raja, investor hanyalah tamu. Jika investor ingin mengusahakan sesuatu di suatu lokasi, maka mintalah kepada otoritas terkait untuk berdamai terlebih dahulu dengan rajanya, yakni rakyatnya, jika tak ingin diamuk seperti di Rempang dan Pohuwato. Masyarakat adalah mitra utama yang harus didahulukan oleh investor dan otoritas terkait. Hal tersebut bisa terjadi jika keberadaan investasi memang memberikan manfaat kepada masyarakat setempat, menghormati serta meninggikan harga diri, nilai budaya, dan kehormatan kolektif masyarakat setempat, dan selalu membangun komunikasi secara interaktif dengan seluruh elemen masyarakat setempat secara berkala dan berkelanjutan. Semoga pemerintah benar-benar mengambil pelajaran penting dari kasus di Pulau Rempang dan Pohuwato. Jika tak mampu memetik pelajaran dan kejadian serupa berulang di lokasi lain, keterlaluan sekali.